selesai. Baik, kalau pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang gambar perspektif. Ibu akan melanjutkan pelajaran dari Bu Yuni. Tapi sebelum itu Ibu mau absen kehadiran kalian semua dulu ya. Agnes Paramita Nugroho, Alexander Aaron, Anakin Jovian Moko, Angelika Novita Kristi, Angelina Gracia Aletheia Tamani, Benedictus Jonas Juliano, Kalista Putri Natania, Catherine Angel Budi Setiawan, Christian Adriadi, panggilannya? Ya. Gabriela Dimilito, Gabriela Natania Pristabele, Gabriela Lisanyas, baik, hari ini kita akan belajar tentang gambar perspektif. Masih ada yang ingat waktu pelajaran kemarin sama Bu Yuni, perspektif itu apa? Apa itu menggambar perspektif? Angkat tangan, nama, aksen. Siapa yang tahu? Siapa? Yes. Ya, Agnes. Menggambar perspektif itu apa? Perspektif itu kayak gambar yang bisa dilihat dari sudut pandang tertentu. Oke, benar. Ada yang lain? Ada yang bisa tahu lagi? Yang lain siapa? Ya, kita. Titik hilang, boleh. Satu lagi, ada yang tahu? Kalau menggambar perspektif berarti menggunakan sudut pandang siapa? Manusia. Nah, masuk ke ada berapa teknik dalam gambar perspektif? 3. Berarti ada 1 titik tengah, 2 titik hilang, 3 titik hilang. Oke. Lalu sudut pandang berdasarkan perspektif tadi. Kalau 1 titik hilang berarti normal, benar? Itu benar. Terus kalau 2 titik hilang kata atau kucing. Lalu iya bisa dikatakan kucing juga. Lalu kalau 3 perspektif mata ulang atau mata burung ya. Itu ada sedikit review tentang gambar perspektif. Di sini ada gambar perspektif kan ya, sebelum kita masuk praktek hari ini. Jadi di sini titik lenyap atau titik hilang ya. Nanti kita akan mencoba praktek untuk 2 titik hilang. Jadi kita akan menggambar titiknya dulu, ada 2 titik lenyap, titik 1 dan titik 2. Kemudian kita bikin garis horizontal.
Nah, setelah itu baru kita bikin titik sudut pandangnya di tengah sini. Kita garis dulu, baru kita bikin kubusnya. Ya. Kemudian ini tadi kalau bidang horizon itu setinggi mata pengaman, ya kata kuncinya. Garis batas atau konvergen itu garis imajinasi. Yang kedua titik lainnya bisa Michelle dibantu dibacakan? Titik lainnya pada ketinggian adalah titik dalam perspektif di mana di garis garis sesungguhnya dia semuanya dalam wilayah sekitar atau dengan perspektif. Baik, terima kasih Michelle. Lalu Viko bisa dibantu titik pandang? Titik pandang. Titik panjang. Titik pandang atau sisi pandang merupakan tempat pengamat berada. Dari titik tersebut pengamat Garis horizon dulu, lalu bikin kubusnya sama garis batasnya. Oke, itu hanya mengingatkan sedikit sebelum kita mulai. Baik, jadi hari ini kita akan berkegiatan, intinya berkreasi membuat karya seni 2 dimensi sederhana berupa gambar perspektif dengan menggunakan berbagai media dan teknik. Yang kedua, Ibu akan mengajarkan memahami konsep perspektif 2 titik hilang dengan mengkomunikasikan hasil karya sebagai wujud pemahaman akan konsep hasil kreatif secara tepat. Ya, 2 titik hilang ada 2 titik vanishing point. Kalau di waktu SD mungkin sudah pernah diajari 1 titik hilang ya. Nah, sekarang kita akan belajar 2 titik hilang, perspektif 2 titik hilang. Oke, sebelum mulai kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Pensil, penggaris 30 cm ya. Lalu spidol ya, ini opsional aja jika diperlukan untuk menghapus. Oke, kita mulai ya. Untuk menggambar perspektif pertama kita bikin garis horizontalnya dulu, garis horizonnya dulu ya. Kita untuk yang kali ini garis horizonnya tepat di tengah saja. Bagaimana caranya supaya tepat di tengah? Kita bisa lipat seperti ini, jadi ujung bertemu ujung, tapi hanya di cubit ya, hanya ujung-ujungnya saja. Sehingga kita lihat di mana posisi tengahnya. Nah, kita sudah dapat posisi tengahnya, lalu kita bikin garis horizonnya. Nah, di garis horizon ya. Kalau 1 titik hilang, biasanya titiknya ada di tengah atau di kanan kiri ya, tapi selalu ada di garis horizon. Titik hilang selalu ada di garis horizontalnya. Nah, untuk 2 titik hilang, 2 titik hilang titiknya ada di ujung sini sama ujung sini ya, di ujung garis horizon di kiri atau di kanannya ya. Ada 2, jadi sini 1, sini 1. Untuk kali ini kita akan menggambar yang sederhana dulu, yaitu benda-benda geometris ya, seperti balok, lingkaran, piramida seperti itu. Dari sini, dari video ini, ada pertanyaan dulu? Minggu lalu ada kesulitan nggak waktu bikin kubus perspektif? Ada? Kemarin bikin 1, 2, atau 3? 1. Belum jauh. Harus belajar gambar perspektif. Apa fungsinya sebenarnya? Nah, jadi gambar perspektif itu banyak digunakan dalam keseharian kita. Contohnya untuk seni rupa. Yang pertama untuk menciptakan karya seni yang realistis dengan visual yang akurat. Di sini
sempat belajar tentang lukisan kubistis? Ada yang sudah pernah tahu? Belum? Bentuk lukisan kubistis itu bentuknya kubus sama kubus tapi ditata. Nah, bagaimana komposisinya, bagaimana sudut pandangnya, itu menggunakan gambar perspektif. Contoh lainnya karya ini, misalnya ya, maaf mungkin kurang begitu jelas, tapi kalau kita lihat sudut pandangnya, ada yang bisa menebak kira-kira ini perspektif berapa? Titiknya kira-kira dari atas, samping, atau 3? 2, benar. Ya, 2 dari sini. Karena dia bisa ke atas. Kalau titik sudutnya 3, pasti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Ya, perbedaannya di situ. Nah, kemudian digunakan juga untuk desain grafis, ilustrasi, desain visual, atau komposisi tata letak yang menarik dengan efektif. Contoh, ada yang bisa kasih contoh desain grafis? Ada yang tahu? Coba. Siapa Mas yang di belakang? Nah, iya Mas. Ya. Iya, coba desain grafis. Kita baru bahas tentang penggunaan gambar perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk desain grafis. Yang bisa kasih contoh desain grafis apa aja coba? Ada yang tahu? Boleh bisa juga bantu, boleh. Desain grafis itu contohnya poster atau majalah, macam-macam ya. Lalu animasi dan permainan. Coba Mbak yang di belakang pakai kacamata, bisa dibantu dibacakan? Animasi dan permainan. Menciptakan dunia digital yang realistis dan memberikan efek visual yang kuat. Kalau di sini contohnya apa, Mbak? Ya, animasi contohnya komik benar. Anime bisa. Ada yang paling dekat tadi yang namanya yang disebut film. Marvel itu juga menggunakan animasi kayak ini ya. Market. Jadi rancangan yang dibikin kecil miniatur itu namanya market. Itu biasanya jadi salah satu desain produk. Ya. Nah, kita akan coba bikin terus kita menggambar perspektif, tapi kita animasi, maksudnya kita campur, tidak hanya itu, tapi juga piramid, ya. Kalau yang piramid itu kan sama. Jadi kalau bikin piramid itu kata kuncinya kita bikin kayak kubus dulu, ya, sebelum kita bikin titik di atas tengah untuk ditarik jadi segitiganya.
Siapa yang bawah? Garis, pensil, penghapus. Ada nama, akses, sama posnya di sini ya. Lalu nanti setelah kalian gambar, kita tolong diisi tentang refleksi diri. Ya, refleksi diri di sini maksudnya apa yang sudah kalian pahami dari pertemuan kemarin dan pertemuan sekarang. Gambar perspektif itu apa yang sudah dipahami, sama yang belum dipahami itu apa. Lalu nanti yang terakhir adalah pesan-pesan selama proses pembelajaran dengan buku ini, ya. Semua bikin dari udah. Sekarang kita akan nyoba bikin kubis dulu. Nah, tadi waktu lihat video, sebentar ya. Saya sudah titik tonjolnya ya. Saya sudah bikin garis horizontal, lalu bikin garis sudut pandangnya, ya kan? Panjangnya terserah kalian, boleh 3 cm, 4 cm, bebas. Contohnya seperti ini, boleh di tengah. Contohnya seperti ini yang di tengah, contohnya. Yang di sini juga ada contoh di sini. Nah, garisnya bebas. Mau 2 cm, mau 3 cm, mau 4 cm, variasi kalian. Kalian bikin garisnya dulu ini, garis sudut pandangnya. Ya. Pakai pensil. Kita gambarnya pakai pensil dulu ya. Sebelum itu, kita lihat sini. Perhatikan. Setelah bikin garis horizontal, kemudian tegalkan dengan spidol,
kita membuat garis titik panjang. Menurut kalian, menggambar dua titik hilang itu sulit atau gampang? Gampang Bu, gampang banget. Yang gampang sudah Coba yang sulit tadi siapa aja? Oke, coba salah satu yang bilang gampang dikasih tahu. Yang gampangnya dari mana coba? Berarti coba yang susah tadi. Dan gampang sulit. Coba langkah-langkahnya coba dikasih tahu. Jadi pertama kita membuat garis horizontal atau garis vertikal. Jadi pertama kita buat garis pengawalan atau garis horizontal, terserah posisinya di mana. Lalu yang kedua kita membuat titik bilang atau titik pandang. Untuk kali ini kita membuatnya di pinggir-pinggir. Lalu setelahnya kita membuat garis vertikal di mana saja terserah. Ini jangan panjang-panjang. Di situ kita membuat garis dari titik hilang ke garis vertikal di atas garis vertikal. Sebelahnya juga sama. Lalu setelahnya kita membuat garis di samping-samping garis vertikal yang sudah dibuat tadi. Lalu dari titik hilang ini ke garis vertikal tadi. Lalu setelah itu dari garis yang ini ditarik ke garis titik hilang. Ditarik ke titik hilang. Dan rumusnya sudah jadi. Yang lain sudah paham? Gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Dewi sama dia. Jadi ulang sedikit ya. Jadi yang pertama, kalau bikin garis perspektif itu jangan lupa bikin garis horizonnya dulu ya. Lalu jangan lupa bikin garis titik pandang. Lalu dari garis titik pandang ditarik ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2 ya. Terus jangan lupa ditambahkan garis bantu satu lagi. Kalau ada titik di sebelah kanan, berarti tariknya ke titik lenyap yang sebelah kiri, benar. Kalau titik yang sebelah kiri, ke titik lenyap kanan. Ya, ini kan sudah jadi satu. Harusnya ini sudah jadi kubus satu, ya. Masih ada yang kurang paham? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, yang belum dikumpulkan dikumpulkan. Lalu ambil HP. Kita main game sebentar. Sudah? Oke, sudah pegang HP. Coba buka aplikasi Kahoot. Di Google bisa ya? Bisa. Ini
Tahun IT. Tahun titik IT. KAHOOT titik IT. Kuis. Kita game sebentar, cuma 5 pertanyaan. Kalau sudah buka, kasih masukin pinnya sama nama dulu ya. Namanya, ini aja. Boleh nama sama absen, nama panggilan sama absen. Nama sama nama absen ya, biar nggak kebalik. Aku masalah aku kotak. Enggak, tapi aku ikan. Plastik kotak. Yang udah segitiga ya. Segitiga ya. Kita percaya Boxing itu maksudnya itu loh. Boxnya namanya sin itu. Oh iya. Oke, dua lagi. 4. Kita hilang. Benar atau salah? Dari gambar ini, dua perspektif hilang. Pas. Lanjut ya, satu lagi. Aku juga itu pertanyaan terakhir. Apakah benar menggunakan 2 titik hilang? Siapa? Saya mana? Dapat robot dari mana?